Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa al-asdaqul qailin fi tabarukan li dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Amma ba'du. Sahabat sekalian rahimakumullah, di kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menghadirkan video, yaitu sepintas riwayat Sahibul Kutub Al-Habib Imam Husain bin Abi Bakar Idrus Maulah Luar Batang. Semoga dengan barokah karomah beliau Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa dan khilaf kita. Allah mudahkan, Allah lancarkan segenap urusan-urusan kita. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah bebaskan, Allah lunaskan hutangnya dalam keadaan aman, nyaman, terhormat. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tuntun dalam hidupnya dengan nur hidayah serta taufik di dalam taat kepadanya sampai meraih husnul khatimah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Baik, Al-Habib Imam Husain bin Abu Bakar Idrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut. 3 abad yang silam ia dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Husain kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husain pada seorang alim sufi. Di sanalah dia menerima tempaan pembelajaran thariqah di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain. Tampak Habib Husain memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Kini Al-Habib Husain telah menginjak usia dewasa. Setiap ahli thariqah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah dalam rangka mensyiarkan Islam ke belahan buminya Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Husain tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husain segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, sang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Husain mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan aku hadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Husain menuju daratan India. Sampailah Habib Husain di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal dengan kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Husain mensyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena
daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Tidak lama kemudian ia melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda waktu itu dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya pada tahun 1736 Masehi. Datanglah Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Ia banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam, atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam kepada Habib Hussein mengundang kesinisan dan kekhawatiran dari pemerintah VOC waktu itu, yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok. Tembok dan teralis besi tidak dapat menghentikan peran Habib Hussein dalam mensiarkan Islam. Walau di kerangkeng tahanan, beliau tetap mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Islam. Namun setelah penguasa hukum Belanda melihat karomah Habib Hussein, mereka menjadi gentar dan akhirnya beliau dan para pengikutnya dibebaskan. Dalam perjuangan Habib Hussein membela agama Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah ini telah dipanggil dalam usia muda, lebih kurang dalam usia 30 sampai 40 tahun. Tepatnya ia meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah, atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Adapun karomah Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus rahimakumullah wa aradahu wa nafa'ana Allah bi ulumihim bi barakatihim wa judihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Pengertian karomah, mukjizat adalah memiliki pengertian keluar biasaan yang diberikan Allah kepada seorang nabi atau kepada seorang rasul. Sedangkan keluar biasaan yang diberikan Allah kepada para wali Allah maka disebutnya sebagai karomah. Akan tetapi secara hagiologi atau ilmu tentang kewalian, tidak semua kejadian luar biasa disebut karomah. Sebab Allah juga dapat memberikan keluar biasaan kepada hambanya yang fasik atau ada sebagian yang kafir, maka disebut istidraj. Istilah karomah secara etimologi dalam bahasa Arab berarti mulia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Jakarta tahun 1995 halaman 483 menyebutkan karomah dengan keramat diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, karomah dimaksudkan sebagai khariqul lil adat, yang berarti kejadian luar biasa pada seorang walinya Allah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini terdapat beberapa karomah
yang dimiliki oleh Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrus atau yang kita kenal Habib Luar Batang. Seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. Di masa belia, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Husain berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur ia pulang untuk menyambangi ibunya. Pada suatu malam ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Husain meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Husain segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari ibu Habib Husain membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh, belum dimakan oleh Habib Husain. Selanjutnya ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir bagaimana mungkin hasil pintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Husain dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru thariqah yang membimbing Habib Husain. Mendengar cerita itu maka ia bertakbir, Allahu Akbar, sambil berucap, sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras padanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu. Kedua, menyuburkan kota Gujarat. Hijrah pertama disinggahi oleh Habib Husain adalah di daratan India, tepatnya di kota Surati atau lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian ia dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasihat paranormal. Dan Habib Husain dikenal sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Husain menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah ia akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya dapat diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian kota yang dahulunya mati kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. 3. Mengislamkan tawanan. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, Habib Husain melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan VOC Belanda. Pada suatu malam Habib Husain dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup ia meminta perlindungan karena akan kenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Husain untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut sambil berkata, aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya.
Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan POC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih. Sehingga akhirnya ia memeluk agama Islam. 4. Menjadi imam di penjara. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa POC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sangat sempit. Sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya hingga menjelang subuh. Masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya dalam waktu yang bersamaan polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC waktu itu. Dengan segala pertimbangan akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. 5. Sisinyo menjadi gubernur. Pada suatu hari Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mu'alaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang sinyo anak Belanda dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Waktu itu 6. Cara berkirim uang. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal atau dikatakan oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa baik Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu diterimanya tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Habib Hussein selalu menerimanya tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya, mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut? Dijawab oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil tak satu keping uang pun ditemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengurus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dengan menyatakan kepada Ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. 7. Kampung luar Batang. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan, apa keinginan Habib Hussein? Jawabnya, saya tidak mengharapkan apapun dari Tuan. Akan tetapi gubernur tersebut sangat bijak. Dihadiahkanlah sebidang tanah
di kampung baru sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein telah dipanggil dalam usia muda ketika berumur kurang lebih 30-40 tahun. Meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni tahun 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing yang harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya jenazah Habib Hussein diusung dengan kurung batang atau keranda. Ternyata sesampainya di pekuburan, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam kurung batang. Anehnya jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa lain, jenazah Habib Hussein keluar dari kurung batang. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pekuburan yang dimaksud. Namun demikian jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri. Kemudian orang menyebutnya Kampung Baru Luar Batang. Kampung Baru Luar Batang. Dan kini dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Sebagai catatan, pengalaman masa lampau tersiar kabar bahwa Al-Habib Hussein membuang sejumlah uang ke laut di daerah Pasar Ikan. Tidak henti-hentinya para pengunjung menyelami tempat itu dengan bukti nyata. Mereka mendapatkan, sedangkan pada waktu itu untuk dapat bekerja masih sukar diperoleh. Satu-satunya mata pencaharian yang mudah dikerjakan oleh menyelam di laut, yaitu ialah menyelam di laut. Dengan demikian bangkitlah keramaian di kawasan kota tersebut sehingga timbullah istilah kata mencari duit ke kota. Sumber riwayat ini diperoleh pertama dari narasumber sesepuh keluarga Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus, ialah almarhumah Syarifah Mujnah binti Hussein Al-Idrus, kakak kandung Al-Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus. Diceritakan kembali oleh penulis, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan maghfirahnya, amin Allah ya rabbal alamin. Keduanya, sumber riwayat ini diperoleh dari diktat sejarah Kampung Luar Batang oleh pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta, Dinas Museum dan Sejarah 1982 atau 1983. Demikian sahabat sekalian rahimakumullah, semoga bermanfaat dan semoga seluruh hajat dan harapan kita dikabul oleh Allah dengan berkah dan karomah kemuliaan Al-Habibul Imam Maulah Luar Batang Al-Habibul Imam Hussein bin Abu Bakar Idrus. Amin Allah ya rabbal alamin. Allah kabulkan hajat baik lahir maupun batin, qaulan wa fi'lan fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.